Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kisah Atha bin Abi Rabah bagian ketiga. Dunia telah berdatangan kepada Atha bin Abi Rabah, namun dia berpaling dan menolaknya dengan keras. Dia hidup sepanjang umurnya hanya dengan mengenakan baju yang harganya tidak melebihi 5 dirham. Para khalifah juga telah mengundangnya supaya dia menemani mereka. Akan tetapi, dia tidak memenuhi ajakan mereka karena lebih mengkhawatirkan agamanya daripada dunia. Namun demikian, dia akan datang kepada mereka jika kedatangannya itu mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin atau ada kebaikan untuk Islam. Di antaranya seperti yang diceritakan oleh Utsman bin Atha al-Khurasani. Dia berkata, pada suatu perjalanan bersama ayahku, kami ingin mengunjungi kepada Hisham bin Abdul Malik. Ketika kami telah berjalan mendekati Damaskus, tiba-tiba kami melihat orang tua di atas keledai hitam dengan mengenakan baju jelek dan kasar jahitannya, serta memakai jubah lusuh dan berpeci. Tempat duduknya terbuat dari kayu. Maka aku tertawakan dia, dan aku berkata kepada ayahku, "Wahai ayahku, siapakah ini?" Maka ayah menjawab, "Diam, ini adalah penghulu ahli fikih penduduk Hijaz, Atha bin Abi Rabah." Setelah orang itu dekat dengan kami, ayah turun dari bagalnya, dan orang itu juga turun dari keledainya. Lalu keduanya berpelukan dan saling menyapa. Kemudian keduanya kembali menaiki kendaraannya, sehingga keduanya berhenti di pintu istana Hisham bin Abdul Malik. Setelah keduanya duduk dengan tenang, mereka dipersilahkan masuk. Ketika ayah keluar, aku berkata kepadanya, "Ceritakanlah kepadaku tentang apa yang kalian berdua lakukan." Maka ayah berkata, ketika Hisham mengetahui bahwa Atha bin Abi Rabah berada di depan pintu, beliau segera mempersilahkannya masuk. Dan demi Allah, aku tidak bisa masuk kecuali karena sebab dia. Dan ketika Hisham melihatnya, beliau berkata, selamat datang, kemari, kemari." Dan terus beliau berkata kepadanya, kemarilah. Sehingga beliau mempersilahkannya duduk bersamanya di atas permadaninya, di atas permadani sang khalifah, dan menyentuhkan lututnya dengan lututnya. Di antara orang-orang yang duduk adalah orang-orang besar, dan sebelumnya mereka sedang berbincang-bincang, lalu mereka terdiam. Kemudian Hisham menghadap kepadanya dan bertanya, "Apa keperluan Anda, wahai Abu Muhammad?" Atau berkata, "Wahai Amirul Mukminin, penduduk Haramain, penduduk Makkah dan Madinah adalah penduduk negeri Allah dan tetangga Rasulullah. Berikanlah kepada mereka rizki-rizki dan pemberian-pemberian." Maka Hisham menjawab, "Baiklah, wahai ajudan, tulislah untuk penduduk Makkah dan Madinah pemberian-pemberian dan rizki-rizki mereka untuk waktu 1 tahun." Kemudian Hisham berkata, "Apakah ada keperluan lain, wahai Abu Muhammad?" Atau berkata, "Ya, wahai Amirul Mukminin, penduduk Hijaz dan penduduk Najd adalah inti orang-orang Arab dan pemuka Islam. Maka berikanlah kepada mereka kelebihan sedekah atau zakat mereka." Maka Hisham berkata, "Baik, wahai ajudan, tulislah bahwa kelebihan sedekah mereka dikembalikan kepada mereka." "Apakah ada keperluan lain selain itu, wahai Abu Muhammad?" tanya Hisham lagi. "Ya, wahai Amirul Mukminin, kaum muslimin yang menjaga di perbatasan, mereka berdiri di depan musuh-musuh Anda, dan mereka akan membunuh setiap orang yang berbuat jahat kepada kaum muslimin. Maka berikanlah sebagian rezeki kepada mereka, karena kalau mereka mati, maka perbatasan akan hilang." Tanda satu. Maka Hisham berkata, "Baik, wahai ajudan, tulislah supaya dikirim rizki kepada mereka. Apakah ada keperluan lain, wahai Abu Muhammad?"
atau berkata, "Ya wahai Amirul Mukminin, orang-orang ahli zimmah hendaknya tidak dibebani dengan apa yang mereka tidak mampu, karena apa yang Anda tarik dari mereka merupakan bantuan untuk Anda atas musuh Anda." Maka Hisham berkata, "Wahai ajudan, tulislah untuk orang-orang ahli zimmah supaya mereka tidak dibebani dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Apakah ada keperluan lain, wahai Abu Muhammad?" Atau berkata, "Ya, bertakwalah engkau kepada Allah di dalam diri Anda, wahai Amirul Mukminin. Ketahuilah bahwa Anda diciptakan dalam keadaan sendiri, dan Anda akan mati dalam keadaan sendiri, dibangkitkan dalam keadaan sendiri, dan dihisab dalam keadaan sendiri. Dan demi Allah, tidak seorang pun dari orang-orang yang Anda lihat akan menyertai Anda." Maka Hisham menyungkurkan wajahnya ke tanah dan menangis. Lalu Atta berdiri, dan aku pun ikut bersamanya. Ketika kami sampai ke pintu, ternyata ada seorang yang mengikuti Atta dengan membawa kantong, dan aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Orang-orang itu berkata kepadanya, "Sesungguhnya Amirul Mukminin mengirim ini kepada Anda." Maka Atta berkata, "Maaf, aku tidak akan menerima ini. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin." Surah Asy-Syura ayat 109. "Dan aku tidak meminta imbalan kepada kalian atas seruanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam." Demi Allah, sesungguhnya Atta menemui khalifah dan keluar dari sisinya tanpa meminum setetes air pun. Atta bin Abi Rabah dikaruniai umur panjang hingga hampir 100 tahun. Umur itu dia penuhi dengan ilmu, amal, kebaikan dan takwa, dan dia membersihkannya dengan zuhud dari kekayaan yang ada di tangan manusia, dan sangat mengharap ganjaran yang ada di sisi Allah. Ketika dia wafat, dia dalam keadaan ringan dari beban dunia, banyak berbekal dengan amal akhirat. Selain itu, dia melakukan ibadah haji sebanyak 70 kali. Dia melakukan di dalamnya 70 kali wukuf di Arafah. Di sana dia memohon kepada Allah agar mendapatkan keridhoannya dan surganya, dan memohon perlindungan kepadanya dari murkanya dan dari nerakanya. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa Atta bin Abi Rabah. Demikian kisah Atta bin Abi Rabah.